Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di materi ini, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi di dalam faktor yang mempengaruhi belajar ini ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor dari pendekatan belajar. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Jadi faktor internal ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Di dalam faktor internal ini ada 2 aspek. Yang pertama ada aspek fisiologis dan yang kedua ada aspek psikologis. Nah, aspek fisiologis ini adalah kondisi umum jasmani siswa yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh sehingga dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan aspek psikologis adalah sebenarnya di sini banyak sekali faktor-faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Jadi apa saja sih sebenarnya yang termasuk dalam aspek fisiologis dan psikologis itu? Jadi yang termasuk dalam aspek fisiologis itu yang pertama ada tentang kebugaran siswa itu sendiri. Terus kemudian ada kesehatan jasmani dan yang ketiga ada kesehatan indera. Dan sedangkan aspek psikologis ini apa saja sih yang termuat dalam aspek psikologis itu? Jadi yang pertama yang masuk ke dalam aspek psikologis ini ada intelijensi siswa atau yang lebih kita kenal dengan kecerdasan siswa. Terus kemudian yang kedua ada sikap siswa. Yang ketiga ada bakat siswa, dan yang keempat ada minat siswa, dan yang terakhir adalah motivasi dari siswa itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, sedangkan menurut pendapat para ahli, faktor eksternal di sini adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar atau dari luar siswa. Hal ini dapat berupa sarana prasarana, kemudian situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, di sini pada faktor eksternal di sini lingkungan belajar siswa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan sosial dan yang kedua adalah lingkungan non sosial. Faktor yang mempengaruhi belajar yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Nah, faktor pendekatan belajar ini apa sih sebenarnya? Jadi faktor pendekatan belajar ini adalah segala cara atau strategi yang digunakan oleh siswa dalam mencapai efektivitas dan efisiensi proses belajar dengan materi tertentu. Nah, di antara pendekatan-pendekatan belajar yang dipandang sangat representatif, yang klasik dan yang modern ini ada 3. Yang pertama ada pendekatan hukum Joss. Dan yang kedua ada pendekatan Ballard and Clancy, yang ketiga ada pendekatan Biggs. Sedangkan dari penjabaran 3 pendekatan ini nanti apa sebenarnya? Jadi jangan lewatkan, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Pendekatan yang pertama ada pendekatan hukum Joss. Menurut Reber, salah satu hal yang penting yang mendasari hukum Joss ini adalah siswa yang lebih sering mempraktekkan materi pelajaran akan lebih mudah memahami kembali memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang ia tekuni. Dalam artian belajar itu tidak melulu hanya misalkan membaca saja, kemudian menghafal saja. Tidak seperti itu. Menurut hukum Joss, belajar di sini ialah ketika siswa itu belajar materi dan juga dipraktekkan. Nah, hal tersebut akan memudahkan siswa menyimpan materi yang ia dapatkan tadi ke dalam memori jangka lama. Nah, keuntungannya siswa apa? Keuntungannya siswa ketika suatu saat nanti dia ingin mengingatnya kembali, itu akan jauh lebih mudah ketika siswa belajar sambil praktek. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Ballard and Clancy. Menurut Ballard and Clancy, pendekatan belajar pada siswa umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri atau biasa disebut dengan attitude to knowledge. Sedangkan sikap siswa yang muncul pada pendekatan Ballard and Clancy ini ada 2. Yang pertama ada conserving dan yang kedua ada extending. Conserving ini ialah melestarikan yang sudah ada. Sedangkan extending ini dalam artian memperluas. Memperluas di sini dalam arti apa? Memperluas ketika siswa mampu mengembangkan ilmu yang ia pelajari di awal ini menjadi lebih kompleks lagi, bisa dikaitkan dengan materi-materi yang lainnya. Pendekatan belajar yang ketiga adalah pendekatan Biggs. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Biggs, pendekatan ini dibagi menjadi 3 bentuk prototipe atau 3 bentuk dasar. Yang pertama ada pendekatan surface, yang kedua ada pendekatan deep, dan yang ketiga ada pendekatan achieving. Baik, dari sini sudah paham ya dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang sudah saya paparkan di awal.
Kalau sudah paham, silakan buat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, pada masing-masing kelompok ini silakan mengerjakan yang pertama, buatlah peta konsep terkait dengan materi yang sudah saya paparkan tadi. Dan yang kedua, silakan mencari contoh atau perilaku yang mencerminkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Itu berdasarkan poin-poinnya tadi ya. Jadi ada 3. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor dari pendekatan belajar. Dan yang ketiga, sebutkan faktor penghambat maupun pendukung dari yang mempengaruhi belajar itu sendiri. Nah, kalau sudah selesai, silakan presentasikan pekerjaan bersama kelompokmu tadi di depan kelas.